perkenalkan nama saya Tias Novitasari dan NIM saya adalah 241221121. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang UMKM Hisana. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang sejarah Hisana. Hisana didirikan oleh Tatang Suharja pada tahun 2005 dan pada tahun 2013 owner Hisana Fried Chicken muncul di majalah ISQ Live. Beliau menceritakan kisah bagaimana memberikan nama merek dan menjalankan bisnis Hisana Fried Chicken yang paling disukai di Indonesia ini. Adapun nama Hisana Fried Chicken diambil dari nama anaknya dari pembuat Hisana, yaitu nama lengkapnya Hisana Zahra yang artinya baik atau cantik. Pada 2016, Hisana tercatat sudah memiliki sekitar 600-an lebih outlet yang tersebar di 11 provinsi di seluruh Indonesia. Hisana juga terang-terangan untuk merebut target pasar dan para pecinta ayam goreng renyah yang bisa membeli pangan kesukaan dari outlet-outlet yang dianggap sebagai raja dalam industri ini, seperti Kentucky Fried Chicken ataupun McDonald. Selanjutnya adalah menu yang ada di sana, yaitu ada banyak variasi menu yang ada di sana. Misalnya dada ayam, paha ayam, crispy chicken, sayap ayam, kentang, steak chicken, ayam geprek, dan ceker ayam. Konsep perusahaan Hisana Fried Chicken. Ide Kentucky Hisana Fried Chicken menjalankan bisnis perusahaan dengan konsep syariah yang dapat menguntungkan para pegawainya pada bisnis yang dijalankan Hisana Fried Chicken ini. Setiap pegawai jadi bukan sebagai orang bayaran yang menerima upah setiap bulannya, tetapi perusahaan membuka peluang bagi setiap pegawai untuk memiliki saham di Hisana. Oleh karenanya, pegawai tersebut bukan lagi orang bayaran, melainkan bertindak sebagai partner perusahaan Hisana. Tatang juga berpendapat jika seorang pegawai mendapatkan kesempatan menjadi pemegang saham, maka mereka akan menjadi lebih setia terhadap perusahaan Hisana tersebut. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu dengan soal analisis brand yang kalian pilih, bagaimana segmentasi pasar mulai dari segi demografis hingga lifestyle gaya hidup yang disasar. Untuk Hisana sendiri, segmentasi pasarnya adalah suatu strategi untuk mengenal target konsumen lebih dalam sehingga bisnis pun lebih dijanjikan dengan langkah tepat. Untuk strategi demografisnya yaitu Hisana sangat jelas menyasar market menengah ke bawah, di mana menyajikan solusi untuk harga yang relatif murah dibandingkan KFC. Dengan membandingkan harga ini, maka konsumen juga pasti akan berpikir dua kali karena produk Hisana juga rasanya tidak kalah enak dengan KFC. Untuk strategi lifestyle-nya yaitu di era sekarang banyak sekali orang yang lebih memilih makanan cepat saji dengan harga murah, tapi dengan kualitas yang bagus. Hisana sangatlah tepat dengan menyajikan banyak ruko-ruko di tengah masyarakat daripada KFC yang cenderung lebih di kota. Baik, untuk pertanyaan kedua yaitu analisis dari brand tersebut, apakah memiliki cabang yang relatif dan berikan alasannya, serta argumentasi berdasarkan makro dan mikro dan tingkat kompetitor di wilayah tersebut, dan berikanlah contoh video atau gambar ilustrasinya. Bisa dilihat dari video tersebut, di sana sangat mudah dijangkau dan ruko yang mudah terlihat oleh para konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli Hisana. Bukan hanya itu, tempat parkir yang memadai sangatlah penting untuk sebuah bisnis. Apalagi ini adalah bisnis makanan yang mungkin itu cukup ramai dan digemari pada masyarakat. Untuk tingkat kompetitornya dari segi rasa, jika dari segi rasa mungkin Hisana akan kalah dengan KFC yang mempunyai kualitas crispy yang lebih lama. Namun jika dibandingkan dengan ayam geprek Basmala ataupun Sabana, Hisana menjadi nomor 1 karena memiliki rasa yang cukup dan enak dibandingkan lainnya. Untuk dari segi harga, sudah jelas kalau Hisana lebih murah dibandingkan dengan harga KFC ataupun Sabana. Dari sisi Hisana lebih unggul juga karena dari segi harga bisa bersahabat dengan kalangan konsumen menengah ke bawah.
Baik, untuk pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan apakah di era serba digital ini lokasi strategis masih memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai bisnis rental yang sukses. Baik, jawaban saya adalah menurut pandangan saya, lokasi sangat penting karena agar mudah diperoleh oleh pelanggan dan selalu tersedia bagi pelanggan. Apabila berada dalam kondisi bisnis yang memiliki persaingan ketat, faktor pemilihan lokasi menjadi komponen yang utama dan sangat penting agar perusahaan yang dijalankan juga dapat bersaing secara efektif, maka perlu adanya lokasi usaha yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Baik, untuk pertanyaan keempat adalah telusuri dan analisislah value propositioning dan brand propositioning dari brand pilihan kelompok kalian. Dari value propositioning yaitu kualitas dan bahan baku yang baik, juga cita rasa yang enak sehingga pelanggan yang menikmati merasa puas dan berkeinginan untuk datang lagi di lain waktu. Yang kedua, pilihan menu yang beragam. Dan terakhir ada produk dan layanan yang diberikan sangatlah ramah dan baik. Untuk brand positioning di sana sendiri yaitu di sana banyak ditemui di pinggir-pinggir jalan dengan konsep market penjualan untuk semua orang. Rasanya tidak kalah dengan produk ayam ternama seperti KFC. Dan yang ketiga adalah di sana merujuk kepada ayam yang murah dengan rasa yang enak. Baik, untuk pertanyaan kelima, bagaimana proses rekrutmen dan training yang dilakukan serta berikan contoh video atau gambar ilustrasinya. Baik, saya akan memberikan gambaran dan contoh videonya. Yang pertama yaitu proses rekrutmen, yaitu di sana melakukan terlebih dahulu untuk mendaftar. Banyak lowongan pekerjaan di sana yang dipublikasikan lewat media sosial. Untuk pendaftaran biasanya di sana membuka lewat media sosial. Selanjutnya adalah proses seleksi. Untuk seleksi di sana memilih karyawan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap konsumen. Dan yang ketiga adalah proses training, yaitu setelah itu di sana akan melakukan training minimal 3 bulan untuk karyawan baru agar bisa menyesuaikan dengan pekerjaan yang ada di sana. Selanjutnya untuk training bisa dilihat terlebih dahulu videonya. Dari sini kita bisa lihat proses training, mulai dari memasak, melayani, dan mempacking. Baik, terima kasih. Burung dara burung cendrawasih, cari dulu di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asanul Nadia dari S1 Manajemen 4B Pagi. Untuk NIM saya 241221142. Untuk yang pertama yaitu pengertian, untuk yang kedua pertanyaan 1, dan untuk yang ketiga pertanyaan 2, dan untuk yang keempat pertanyaan 3, selanjutnya pertanyaan 4, dan selanjutnya pertanyaan 5. Untuk pengertian Hisana Fried Chicken, franchise Hisana Fried Chicken adalah usaha kuliner yang berfokus pada ayam goreng siap saji. PT Salan Hoje Jaya Abadi yang dipimpin oleh seseorang pengusaha bernama Tatang Suharta resmi meluncurkan merek ini pada tahun 2005. Tatang Suharta membuat teknik berjualan yang simpel untuk merek ini, yaitu menggunakan konsep gerobak. Hisana Fried Chicken ini baru berkembang pada tahun 2015 sampai dengan 2017-an. Beruntungnya pada masa itu, tren-trennya makanan siap saji dengan merek lokal memang sedang gencar-gencarnya di pasaran. Sampai dengan tahun 2016, merek ini telah memiliki kurang lebih 630 buah outlet franchise yang tersebar di 11 provinsi di seluruh Indonesia. Pertanyaan yang ke-1, analisis brand yang kalian pilih bagaimana segmentasi pasarnya, mulai dari segi demografi hingga lifestyle atau gaya hidup yang disasar. Segmentasi pasarnya ya berdasarkan demografis usia adalah semua kalangan dari anak kecil sampai usia lanjut. Berdasarkan demografi pendapatan, orang yang berpendapatan menengah ke atas. Berdasarkan demografis kelas sosial,
kalangan menengah sampai menengah ke atas. Lifestyle atau gaya hidup yang disasar adalah dari kalangan menengah dan menengah atas, dan untuk para kalangan yang sibuk kerja dan lain-lain atau dengan terdesak dan pencinta makanan cepat saji. Untuk pertanyaan yang kedua, analisis dari brand tersebut apakah memiliki cabai yang relatif dan berikan alasannya, serta argumentasi berdasarkan makro dan mikro dan tingkat kompetitor di wilayah tersebut, dan berikan contoh video atau gambar ilustrasinya. Argumentasi makro dan mikro dan tingkat kompetitor. Untuk melawan sesuatu yang jauh lebih besar, tentunya Anda memerlukan senjata yang kuat. Pertama, rasa yang tidak kalah dengan ayam goreng buatan para raksasa tersebut. Kedua, harga yang sangat miring. Di sana mengedepankan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan para kompetitornya, namun tetap memberikan kualitas dan pelayanan yang setara. Untuk mendapatkan satu potong ayam goreng di Hisana Fried Chicken, Anda hanya perlu merogoh kocek tidak sampai 15.000 rupiah. Itu pun sudah dilengkapi dengan seporsi nasi putih serta saus sambalnya sebagai pelengkap. Benar saja, usaha Tatang untuk merebut pasar tersebut dapat terbilang cukup sukses. Tidak sedikit orang yang sudah merasa puas dengan rasa yang sangat enak dan harga yang terjangkau. Berikut adalah contoh video ilustrasinya. Untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan apakah di era yang sudah ada serba digital, lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses. Ya, masih memiliki peran sangat penting karena tidak semua kalangan memakai digital dan tidak semua orang suka dengan dunia digital. Contoh dilihat dari segi ongkos kirim dalam memesan makanan dari aplikasi Gojek. Misalnya, jarak tidak terlalu jauh namun ongkos kirim sangat terhitung mahal, dan kemudian memilih langsung ke tempat outlet. Dari situ bisa kita simpulkan bahwasannya tidak semua kalangan memakai serba digital. Pertanyaan yang keempat yaitu telusuri dan analisislah value proposition dan brand positioning dari brand pilihan kelompok kalian tersebut. Value proposition Hisana Fried Chicken yaitu satu, layanan konsumen sangat berkualitas, yang kedua, jaminan rasa enak, kebersihan dan kecepatan dalam layanan, kemudian pembayaran yang fleksibel, dan harga yang relatif murah. Untuk brand positioningnya, satu, mengupayakan cita rasa yang tetap lezat, konsisten dan tidak kalah dari usaha besar lainnya, kemudian harganya terjangkau, pelayanan yang ramah,
kemudian mudah dijangkau semua kalangan. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana proses rekrutmen dan training yang dilakukan serta berikan contoh video atau gambar ilustrasinya. Proses rekrutmennya harus memenuhi syarat sesuai kriteria yang dibutuhkan. Contoh apa lamar di bagian pramusaji. Berikut adalah job desk-nya. 1. Menjalankan tahapan opening maupun closing restoran. Kemudian mencatat dan memastikan dan menyajikan menu sesuai permintaan atau pesanan pelanggan. Kemudian mengantar hidangan dan meng-clear up meja makan. Nama saya Isabel Pernika Silayan. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan tentang brand yang telah kami pilih, yaitu brand Hisana. Pertanyaan yang pertama, analisis brand yang kalian pilih, bagaimana segmentasi pasarnya mulai dari segi demografi hingga lifestyle atau gaya hidup yang disasar. Hisana merupakan salah satu bisnis ayam goreng tepung lokal populer di masyarakat. Yang pertama, dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus kehidupan keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, agama, ras, generasi kewarganegaraan, dan kelas sosial. Yang kedua, dalam segi lifestyle Hisana, semakin meningkatnya rasa ingin tahu akan hal baru, berbagai bahan makanan pun menjadi bahan pencobaan untuk menemukan cita rasa unik yang belum pernah ditemui. Akhirnya dari seluruh olahan ayam goreng di seluruh dunia memiliki gaya memasak, cita rasa, dan tentunya menggunakan berbagai macam bumbu yang berbeda. Pertanyaan yang kedua, analisis dari brand tersebut apakah memiliki cabang yang relatif dan berikan alasannya, serta argumentasi berdasarkan makro dan mikro dan tingkat kompetitor di wilayah tersebut, dan berikan contoh video atau gambar ilustrasinya. Brand Hisana memiliki cabang yang sudah berkembang pesat selama 5 tahun terakhir ini. Sudah memiliki cabang sebanyak 630-an outlet yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Alasannya adalah brand Hisana memiliki produk yang berkualitas dari segi rasa, kebersihan, kecepatan layanan, dan ragamnya. Selain yang menjual ayam crispy yang menjadi produk utama, Hisana juga menawarkan burger, kentang, onde-onde, nugget pisang, dan es krim. Awalnya Hisana ini tidak langsung berkembang dengan pesat. Bermodalkan sebuah kios yang tidak besar, Hisana mulai secara perlahan terlihat perkembangannya. Walau pada saat itu kompetitor atau pesaing terberat Hisana adalah Sabana Fried Chicken. Sabana membuka usahanya sejak tahun 2006 atau 1 tahun lebih muda dibandingkan Hisana. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan apakah di era yang sudah serba digital, lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses. Masih memiliki peran penting. Lokasi strategis merupakan segala sesuatu yang menunjukkan berbagai kegiatan bisnis untuk membuat produk agar mudah diperoleh oleh pelanggan dan selalu tersedia bagi pelanggan. Apabila berada dalam kondisi bisnis yang memiliki persaingan ketat, faktor pemilihan lokasi menjadi komponen utama yang penting agar usaha yang dijalankan juga dapat bersaing secara efektif. Maka perlu adanya lokasi usaha yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Lokasi bisnis yang tepat diharapkan dapat memenuhi harapan pengusaha untuk menarik konsumen dalam rangka mendapatkan keuntungan, dan sebaliknya, apabila terdapat kesalahan dalam memilih lokasi, akan menghambat kinerja bisnis dan secara otomatis keuntungan maksimal tidak akan dapat dirasakan oleh pengusaha tersebut. Pemilihan lokasi bisnis yang dekat dengan target pasar serta ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan sebuah strategis yang juga dapat memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang diinginkannya. Sekarang pertanyaan yang keempat, telusuri dan analisislah value proposition dan brand positioning dari brand pilihan kelompok kalian tersebut. Yang pertama, value proposition brand Hisana. Kenapa pelanggan harus bisa memilih menggunakan produk atau layanan dari brand Hisana? 1. Brand sudah banyak dikenal orang.
2. Kualitas dan rasa sudah terbukti. 3. Brand yang selalu dikontrol pusat. 4. Memiliki cita rasa yang lezat. 5. Harga yang sangat terjangkau. Dan terakhir, rasanya paling disukai di Indonesia. Yang kedua, brand positioning Hisana. 1. Hisana salah satu pelopor ayam goreng yang fenomenal di Indonesia dibandingkan Sabana yang mengikuti jejak Hisana di tahun 2006. 2. Hisana maupun Sabana hampir mirip dari segi harga, namun Hisana memiliki varian menu yang beragam. 3. Hisana menjadi salah satu waralaba yang dianggap sebagai rajanya ayam goreng lokal dibandingkan dengan Sabana. 3. Hisana menghadirkan produk ayam crispy dengan cita rasa yang tinggi. Pertanyaan yang kelima, bagaimana proses rekrutmen dan training yang dilakukan serta berikan contoh video atau gambar ilustrasinya. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Kedua, pasang lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara dengan iklan pekerjaan yang efektif. Lamaran pekerjaan akan segera tiba. Yang keempat, pilih kandidat yang cocok dan berikan kesempatan kerja. Jika semua langkah di atas sudah selesai, maka tim HRD akan siap untuk menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis usaha bisnis retail Hisana Fried Chicken. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Wulan Cahyani Tias dengan NIM 241221112 dari kelas manajemen 4B pagi. Analisis ini saya lakukan untuk memenuhi tugas UAS manajemen bisnis retail. Sejarah Hisana Fried Chicken. Hisana Fried Chicken pertama kali didirikan oleh Tatang Soeharto pada tahun 2005. Awalnya Hisana Fried Chicken tidak langsung berkembang dengan pesat. Dalam menjalankan usaha, Hisana Fried Chicken menerapkan sistem syariah. Pada tahun 2016, Hisana tercatat memiliki sekitar 630-an lebih outlet yang tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Hisana Fried Chicken juga membuka franchise. Visi dan misi Hisana Fried Chicken. Visi Hisana Fried Chicken: 1. Menciptakan produk yang berkualitas, memberikan pelayanan yang terbaik sebagai salah satu perusahaan restoran cepat saji. Yang kedua, membuat ayam goreng yang enak, rasa crispy-nya halal dan mudah dijangkau kalangan. 3. Menjadi Hisana Fried Chicken yang terkenal dan unggul dalam kualitas produk. Misi Hisana Fried Chicken: 1. Bisa mengembangkan perekonomian melalui waralaba. 2. Meracik bumbu ayam goreng dengan bahan yang berkualitas. 3. Memotong ayam goreng dengan cara yang dihalalkan oleh agama Islam. 4. Ayam yang digunakan dengan ayam baru dipotong agar lebih fresh. Pertanyaan pertama, analisislah dari brand yang kalian pilih, bagaimana segmentasi pasarnya, mulai dari segi demografi hingga lifestyle atau gaya hidup yang disasar. Jawabannya adalah segi demografi. Segi demografi terbagi menjadi 3. Yang pertama, segi usia. Hisana Fried Chicken boleh dikonsumsi mulai dari kalangan anak-anak usia 2 tahun ke atas sampai lansia atau lanjut usia. Yang kedua, segi pendapatan. Hisana Fried Chicken mudah dijangkau semua kalangan, dari kalangan kecil, menengah, hingga kalangan atas. Yang ketiga, segi tingkatan pendidikan. Hisana Fried Chicken tidak membatasi pembelian melihat dari pendidikan terakhir konsumennya. Selanjutnya, segi geografi. Hisana Fried Chicken mempunyai banyak cabang sehingga dapat disegmentasikan berdasarkan wilayah, provinsi, kota, dan bahkan lingkungan atau area di dalam kota. Contohnya seperti Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat untuk lingkungan pelanggan di daerah DKI Jakarta. Selanjutnya, Surabaya, Sidoarjo, Gresik untuk pelanggan di daerah Jawa Timur. Dan yang terakhir, gaya hidup atau lifestyle. Hisana Fried Chicken lebih banyak dicari kalangan milenial atau kalangan pelajar, kalangan pekerja, kalangan yang menyukai makanan cepat saji dikarenakan lebih mudah dan praktis serta harga yang ditawarkan sangat terjangkau.
Pertanyaan kedua, lakukan analisis terhadap brand tersebut. Secara lokasi, apakah memiliki beberapa cabang yang relatif sepi pengunjung atau semuanya ramai? Mengapa demikian? Berikan argumentasi berdasarkan aksesibilitas makro dan mikro dan tingkat kompetensi di wilayah tersebut dengan kompetitor. Berikan beserta contoh, gambar atau video ilustrasinya. Di sini saya memilih 2 cabang. Yang pertama, Hisana Fried Chicken cabang Jalan Bareng Kerajaan, Sidorame, Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu yang kedua, Hisana Fried Chicken cabang Jalan Kiai Mojo, nomor 9, Dusun Jeruk, Jeruk Ngamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Hisana Fried Chicken di cabang Bareng Kerajaan relatif lebih ramai dikarenakan tempatnya strategis. Walaupun di pinggir jalan, namun parkirannya sangat luas. Tidak hanya melayani take away, namun juga melayani makan di tempat dan fasilitas yang memadai. Tidak hanya itu, saingan kompetitornya juga sedikit dengan menonjolkan rasa yang lebih enak dan harga terjangkau, sehingga membuat Hisana Fried Chicken cabang Bareng Kerajaan relatif ramai. Sedangkan Hisana Fried Chicken cabang Jalan Kiai Mojo, Krian relatif sepi. Walaupun tempatnya terletak di depan Jalan Raya Alternatif Wonoayu, Sidoarjo, namun tempat parkirnya tidak ada dan juga hanya melayani take away. Di cabang Kiai Mojo Krian, saingan kompetitornya sangat banyak, seperti dengan Geprekin, Rocket Chicken, dan Fried Chicken serba 6.000. Aksesibilitas makro dan mikro. Visibilitas. Di cabang Bareng Kerajaan, tempatnya lebih luas, terletak di area pertokoan atau ruko, parkir yang memadai, terletak di depan jalan raya alternatif antar desa dan sekitar daerah perumahan, serta jauh dari kawasan industri. Sedangkan di cabang Kiai Mojo Krian, tempatnya lebih kecil, tempat parkir sulit, dekat dengan kawasan industri, dekat dengan daerah perumahan, dan terletak di depan jalan raya alternatif Sidoarjo. Selanjutnya, arus lalu lintas. Arus lalu lintas di cabang Bareng Kerajaan lebih kondusif, tidak dilewati mobil bak maupun trailer. Sedangkan di cabang Kiai Mojo Krian, arus lebih padat karena banyak dilewati mobil-mobil besar. Yang ketiga, keramaian. Walaupun sama-sama di area yang ramai, namun cabang Bareng Kerajaan lebih ramai, dikarenakan banyak pedagang kaki lima dekat pasar di area yang cukup ramai dan mudah dijangkau. Makro, kondisi jalan di cabang Bareng Kerajaan dan Kiai Mojo Krian sama-sama dalam kondisi baik. Tidak ada hubungan dan pola jalannya juga sama-sama lurus, tidak dekat dengan tikungan. Namun untuk hambatan cabang Kiai Mojo Krian banyak kendaraan besar, sehingga membuat pengendara untuk menyeberang ke area cabang, sedangkan cabang Bareng Kerajaan lebih mudah dijangkau, walau sama-sama berada di area yang berawanan. Karena cabang Bareng Kerajaan lalu lintas tidak seramai cabang Kiai Mojo Krian. Pertanyaan ketiga, terang dan jelaskan, apa di era yang sudah serba digital ini, lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses? Jawabannya adalah iya, sangat berpengaruh. Walaupun di era sekarang semua serba digital, namun menurut saya lokasi strategis menjadi salah satu faktor yang sangat penting sebelum usaha berjalan dan sangat menentukan keberhasilan usaha yang dijalankan. Lokasi yang strategis juga berpengaruh terhadap kenyamanan pembeli dan kenyamanan pemilik usaha. Lokasi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha karena lokasi merupakan pemacu biaya yang begitu signifikan. Lokasi usaha sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat berkembangnya suatu usaha. Pertanyaan keempat, telusuri dan analisislah value proposition dan brand positioning dari brand pilihan kelompok kalian tersebut. Di sini saya menggunakan brand Hisana Fried Chicken atau HFC. Value proposition Hisana Fried Chicken terdiri dari 4. Yang pertama, memberikan produk yang berkualitas. Yang kedua, Hisana Fried Chicken rasa dijamin beda dari yang lain, asli nagi. Yang ketiga, memotong ayam dengan cara yang dihalalkan oleh agama Islam. Yang keempat, Hisana Fried Chicken bisa dinikmati di tempat atau dibawa pulang. Selanjutnya, brand positioning Hisana Fried Chicken terbagi menjadi 5. Yang pertama, menawarkan harga yang relatif terjangkau. Yang kedua, menggunakan bumbu dan tepung yang berkualitas. Yang ketiga, ayam yang digunakan selalu fresh. Yang keempat, pelayanan yang cepat dan ramah. Yang kelima, menyediakan paket hemat, katsu, kentang, serta es krim. Pertanyaan kelima,
Lakukan penelusuran terhadap brand yang kalian pilih dan narasikan bagaimana proses rekrutmen dan training yang dilakukan. Berikan beserta contoh, gambar, atau video ilustrasinya. Di sini saya mempunyai 3 gambar. Yang pertama, info lowongan yang disebar di area sosial media. Yang kedua, tahapan melakukan tes wawancara atau interview. Yang ketiga, tahapan training. Proses rekrutmen Hisana Fried Chicken dapat dijabarkan seperti ini. Hisana Fried Chicken biasanya melakukan perekrutan pegawai kebanyakan secara tertutup atau relasi dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Namun siapa sangka Hisana Fried Chicken juga melakukan rekrutmen secara terbuka. Berikut tahapan perekrutan pegawai Hisana Fried Chicken. Yang pertama, menyebarkan info lowongan pekerjaan melalui media sosial dan brosur yang disebarkan, seperti contoh gambar 1. Yang kedua, melakukan beberapa tahapan tes atau tes tulis, tes keislaman, di mana seluruh pegawai Hisana Fried Chicken mayoritas beragama Islam semua. Yang ketiga, melakukan wawancara atau interview seperti yang dicontohkan pada gambar 2. Yang keempat, melakukan training 5-6 bulan. Jika dalam melakukan training peserta magang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka peserta tersebut dinyatakan gugur seleksi penerimaan pegawai Hisana Fried Chicken, seperti dijelaskan pada gambar nomor 3. Yang berpakaian hitam putih adalah pegawai training yang kesimpulan dan saran. Kesimpulan, konsep yang digunakan Hisana Fried Chicken sudah sangat baik dengan menerapkan sistem syariah. Hisana juga menggunakan produk yang berkualitas, ayam yang segar, menyediakan menu lain seperti kentang goreng, ceker goreng, dan kulit crispy. Tidak lupa juga menyediakan paket hemat dengan harga yang terjangkau. Hisana Fried Chicken juga sudah banyak memiliki cabang sehingga membuat masyarakat semakin berminat dan tertarik untuk mencobanya. Saran, Hisana Fried Chicken sebaiknya menambah menu untuk mengkreasikan menu yang lebih bervariasi dari menu sebelumnya, agar minat konsumen untuk membeli semakin meningkat. Sekian presentasi dari saya yang sudah saya lakukan terhadap analisis usaha bisnis retail Hisana Fried Chicken. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.